Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang lansia berusia 65 tahun sudah 7 tahun tinggal di panti jompo. Hasil pengkajian pasien tampak sering menyendiri, tidak mau bergabung dengan temarinya yang ada di panti tersebut, sering menangis sendiri, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Depresi. B. Berduka. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Ketidakberdayaan. Jawaban D. Harga diri rendah. Pembahasan harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri dan merasa gagal mencapai suatu keinginan tertentu. Pada kasus di atas, pasien mengatakan ia merasa keluarganya tidak peduli lagi dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Data pendukung pada kasus di atas adalah pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Tanda dan gejala di atas merupakan dasar penegakan diagnosa keperawatan harga diri rendah. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah ibulan mengurung diri dalam kamar. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-teman kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya, dan pasien juga sudah tahu penyebab dirinya menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. B. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. C. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki yang saat ini sudah masuk. Jawaban E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Pembahasan. Diagnosa pada kasus di atas adalah harga diri rendah. Kata kunci pada kasus di atas adalah pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan pasien juga sudah tahu penyebab dirinya menghindar dari orang lain. Tindakan selanjutnya adalah identifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Ini merupakan SP1 pada diagnosa harga diri rendah. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang lansia sudah 10 tahun tinggal di panti jompo. Berdasarkan pengkajian, pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Pasien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi. B. Berduka. C. Isolasi sosial. D. Harga diri rendah. E. Ketidakberdayaan. Jawaban D. Harga diri rendah. Pembahasan. Data fokus masalah, merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Pasien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Tanda dan gejala di atas merupakan dasar penegakan diagnosa keperawatan harga diri rendah. Harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, serta merasa gagal mencapai suatu keinginan tertentu. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang pasien laki-laki 30 tahun masuk RSJS sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu sebelum dibawa ke RSJ. Pasien hampir melukai tubuhnya sendiri menggunakan gunting
Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi. B. Isolasi sosial. C. Harga diri rendah. D. Resiko bunuh diri. E. Ketidakberdayaan. Jawaban D. Resiko bunuh diri. Pembahasan. Data fokus. Pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu sebelum dibawa ke RSJ. Pasien hampir melukai tubuhnya menggunakan gunting. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Dari kasus ini terlihat pasien memiliki tanda dan gejala serta perilaku bunuh diri yaitu upaya bunuh diri dan isyarat bunuh diri yang merupakan alasan penegakan diagnosa resiko bunuh diri. Bunuh diri adalah suatu keadaan di mana individu mengalami resiko untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan tindakan yang dapat mengancam nyawa. Perilaku bunuh diri dibagi menjadi 3 kategori, upaya bunuh diri, isyarat bunuh diri, dan naman bunuh diri. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang pasien perempuan 20 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamarnya berdasarkan pengkajian. Pasien malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Pasien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya, dan pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada pasien? A. Merencanakan kegiatan yang telah dilatih. B. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. C. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. D. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. A. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Jawaban E. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang pasien miliki. Pembahasan diagnosa pada kasus dintas adalah harga diri rendah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya, dan pasien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Tindakan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh pasien. Ini merupakan SP1 dari harga diri rendah. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang perempuan 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke RSJ karena mengurung diri di kamar dan tidak mau mandi sejak 2 minggu yang lalu, berdasarkan pengkajian. Pasien mengatakan malas mandi, tubuh kotor, bau badan, rambut kusut, gigi dan kuku tampak kotor. Saat ini, perawat sudah mengajarkan pasien cara perawatan diri yaitu mandi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya dari kasus di atas? A. Menjelaskan manfaat perawatan diri. B. Membina hubungan saling percaya dengan pasien. C. Mengajarkan pasien cara buang air besar dan buang air kecil yang baik. D. Mengajarkan pasien cara berhias atau berdandan yang baik. E. Mengajarkan pasien cara makan dan minum yang baik. Jawaban D. Mengajarkan pasien cara berhias atau berdandan yang baik. Pembahasan. Tindakan keperawatan untuk pasien defisit perawatan diri. 1. Menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibat defisit perawatan diri serta melatih pasien merawat diri, mandi. 2. Menjelaskan dan melatih pasien perawatan berhias atau berdandan, kebersihan diri. 3. Melatih cara melakukan perawatan diri, makan atau minum. 4. Melatih cara melakukan perawatan diri, buang air kecil atau buang air besar. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.